Swastiastu. Dangyang Astapaka Brahmana Buddha, leluhur dan keturunannya. Dangyang Astapaka merupakan putra dari Dangyang Angsoka. Dangyang Angsoka adalah kakak dari Dangyang Nirarta. Mereka berdua adalah putra dari Dangyang Asmaranata dan merupakan cucu dari Empu Tantular. Jadi Dangyang Astapaka merupakan salah satu cucu dari Dangyang Asmaranata dan juga merupakan salah satu kumpi dari Empu Tantular. Pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong di Gelgel yang berkuasa dari tahun 1460 sampai dengan tahun 1550, pada tahun 1530 atas permohonan Dalem Waturenggong agar ikut menyelesaikan upacara yatnya untuk kesejahteraan rakyat Bali, Dangyang Astapaka datang ke Bali. Di Bali, Dangyang Astapaka menuju desa Ambengan, Gianyar, tempat pasraman pamannya Dangyang Nirarta yang beraliran Siwa. Ketika itu, Dangyang Nirarta telah memiliki kedudukan sebagai pendeta kerajaan. Dangyang Astapaka kemudian dimohon untuk datang bertemu dengan Dalem Waturenggong. Kedatangan Dangyang Astapaka kemudian disambut baik oleh Dalem Waturenggong. Dalem Waturenggong selanjutnya meminta kepada Dangyang Nirarta agar putrinya, Dyah Nirswabawa, yang lahir dari istri Geniten, putri Blambangan, agar dinikahkan dengan Dangyang Astapaka. Agar Dangyang Astapaka berkenan berkedudukan di Gelgel. Setelah Dewi Nirswabawa menikah dengan Dangyang Astapaka, Dangyang Astapaka kemudian diangkat menjadi pendeta kerajaan. Dangyang Astapaka selanjutnya mendirikan pasraman di Banjar Ambengan, Bumi Beliatan. Pasraman beliau itu kemudian diberi nama Gunung Sari. Dangyang Astapaka kemudian menurunkan seorang putra bernama Ide Banjar. Setelah menjadi pendeta bergelar Betara Banjar. Selanjutnya setelah Dalem Waturenggong wafat tahun 1550, Dalem Waturenggong kemudian diganti oleh putranya yang bernama Idewo Pemayun dengan gelar Dalem Pemayun. Dalem Pemayun terkenal juga dengan sebutan Dalem Bekung. Karena Dalem Pemayun Bekung masih muda, dalam menjalankan pemerintahannya, Dalem Pemayun Bekung didampingi oleh paman-pamannya, yaitu Idewo Gedong Arte, Idewo Anggungan, Idewo Nusa, Idewo Bangli, dan Idewo Pagedangan. Mereka berlima merupakan putra dari Idewo Tegal Besung. Jabatan patih dan semua kebijakan pemerintahan dipegang oleh I Gusti Batanjeruk. Keadaan itu menimbulkan ketidakpuasan di kalangan para pejabat kerajaan. Ditambah lagi dengan adanya gelagat I Gusti Batanjeruk akan mengambil alih kekuasaan. Gelagat I Gusti Batanjeruk itu diketahui oleh Dangyang Astapaka sebagai penasehat kerajaan. Dangyang Astapaka kemudian menasehati I Gusti Batanjeruk
agar tidak mengambil alih kekuasaan. Karena nasihat Dangyang Astapaka tidak dihiraukan, Dangyang Astapaka bersama keluarganya kemudian meninggalkan istana Gelgel menuju ke timur. Sampailah kemudian di suatu daerah yang selanjutnya bernama Budokling. Setelah Dangyang Astapaka meninggalkan Gelgel tahun 1556, I Gusti Batanjeruk kemudian melakukan pemberontakan. Pemberontakan itu pun kemudian dapat dipadamkan. I Gusti Batanjeruk terbunuh pada pemberontakan itu. Istri dan anak angkat I Gusti Batanjeruk yang bernama I Gusti Oko melarikan diri, kemudian sampai di Budokling, tempat tinggal Dangyang Astapaka. Selanjutnya Dangyang Astapaka menerima istri I Gusti Batanjeruk dan I Gusti Oko, anak angkatnya. I Gusti Oko kemudian berguru kepada Dangyang Astapaka di Pasraman Bukit Mangun, Desa Toyo Anyar. Selanjutnya putra Dangyang Astapaka yang bernama Batara Banjar kemudian menurunkan putra bernama Batara Tangep. Batara Tangep selanjutnya menurunkan 2 orang putra, yaitu Ide Pedande Wayan Tangep dan Ide Pedande Banjar. Ide Pedande Banjar kemudian pindah ke Swecapura Gelgel. Pasraman beliau kemudian diberi nama Taman Bagendra. Ide Pedande Banjar kemudian menurunkan putra, yaitu Ide Pedande Wayahan Alit yang kemudian berasrama di Griya Alit, Budokling. Putra Ide Pedande Banjar yang nomor 2 bernama Ide Pedande Ketutmas, kemudian berasrama di Tianyar. Putra Ide Pedande Banjar yang nomor 3 yaitu Ide Pedande Jelantik yang berkedudukan di Budokling. Putra Ide Pedande Banjar yang nomor 4 yaitu Ide Pedande Ketut Banjar yang diangkat putra oleh pamannya, kemudian diberi nama Ide Pedande Wayan Tege, berasrama di Gunung Sari Peliatan. Putra Ide Pedande Banjar yang kelima pindah dan berkedudukan di Culik. Putra Ide Pedande Banjar yang keenam kemudian pindah dan berkedudukan di Krotok. Dan putra Ide Pedande Banjar yang ketujuh pindah dan berkedudukan di Griya Kelau. Itulah cerita mengenai Dangyang Astapaka, Brahmana Buddha, leluhur dan keturunannya. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya buku Brahmana Wangsa yang disusun oleh tim penulis alih aksara dan alih bahasa naskah-naskah lontar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.